Saya terima Pak tugas untuk apa, terutama ini untuk kerukunan keluarga, tugas sementara waktu kami pegang, dan semoga dari awal hari ini bisa menjadi barokah untuk satu desa ini. Kami semuanya, dan insya Allah para sejarah yang sudah disemarikan di sini juga ikut mendukung. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima tugas Pak Menteri. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah yang sekarang bawa langgeng. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Oke, pada hari ini setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bisa kita lanjutkan untuk acara ritual. Jadi ritual pembukaan bumi. Jadi sehingga acara ini dipimpin sama Mbah Tum, nanti yang nanti malam serunya kantian kita yang ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan lillahi, hamdan yafi ni'amu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi 'ain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman ya di channel saya Dede Santana. Oke, untuk malam ini ya kita bersama Gosaan dalam acara vlog misteri Gosaan. Oke, saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani sama Cak Ndut yang pengamat sejarah sama Gosaan. Kebetulan ya sama beliau Bapak Lurah juga ya. Oke. Ya, di wilayah ini. Oke. Untuk saat ini kita akan vlog misteri ya bersama Gosaan di Desa Sumberan. Oke, langsung aja saya serahkan langsung ke Cak Ndut ya. Gimana Cak Ndut? Terima kasih Mas Dedi. Selamat malam pemirsa dan selamat beraktivitas. Selamat menyaksikan tayangan kami bersama Mas Dedi Santana. Pemirsa, di sini saya berada bersama dengan Gosaan dan Pak Lurah. Nun saya Pak Lurah, paling asma sinten Pak Alif. Pak Alif. Nah, kalau Anda paling tidak sudah mengenal Gosaan. Nah, kita di sini saya mewakili tentang sejarah daripada Desa Sumberan sendiri. Pak Lurah, saya ingin bertanya dulu. Sebenarnya Desa Sumberan ini mungkin mulai ditempati oleh masyarakat sekitar, mungkin bisa ceritakan kira-kira tahun berapa, Pak Lurah? Kalau tahunnya ya sekitar tahun 48-an itu sudah ada pemerintahan. Namun di sini kalau saya melihat tentang sejarah tentang Blambangan sendiri, saya sedikit mendapatkan referensi tentang Dusun Sumberan. Tetapi namun Pak Lurah, perlu saya informasikan, kalau kita berbicara tentang Kecamatan Serono, ini mempunyai lingkup besar tentang Blambangan sendiri, ataupun di era penjajahan VOC, utamanya di Desa Serono di Kebaman, karena melingkupi banyak dusun desa kuno yang ada di sini. Mungkin juga Sumberan ini termasuk, namun saya belum mendapatkan informasi yang secara rinci. Di Kebaman sendiri banyak informasi yang saya ketahui, yang konon katanya dulu Desa Kebaman sendiri itu dibuka oleh orang buangan dari kurang lebih mungkin sekitar Jawa Tengah ataupun yang memberontak VOC akhirnya lari ke sini. Setelah di sini mereka atau beliau itu membuka lahan. Yang saya tahu cuma itu saja. Selebihnya nanti pemirsa mungkin akan kita telusur bersama Gosaan dalam acara malam ini. Begitu Gosaan ya. Kira-kira pada saat di sini Gosaan apa yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa yang mungkin sedang menyaksikan tayangan pada saat ini, Gosaan? Untuk lebih jelasnya kita buka dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dipercayakan oleh Pak Lurah untuk mengadakan sebenarnya untuk penurunan bendera kalau kita mengadakan upacara. Karena sempat siang tadi sebelum sholat Jumat kita sudah bersama sesepuh dan bini sepuh melaksanakan berbagai macam ritual yang kaitannya untuk bedah desa. Dalam arti bedah dalam sisi sejarah. Nah, terus gini Pak Ndut. Jadi kalau menurut ini cerita mungkin insya Allah agak panjang ya. Jadi ini sejarah yang bisa saya lihat melalui metafisika. Kalau memang berkenan monggo kita ambil hikmahnya. Kalau enggak pun monggo disalahkan, enggak masalah. Yang penting intinya di sini kita hanya sebatas mengedukasi supaya kita itu tidak kehilangan arah ataupun tidak kehilangan sejarah, karena Jawa sing sejati aja sampai hilang Jawa nih, intinya ke sana. Dan di sini kan saya juga paling tidak mengulik tentang mungkin dari metafisika daripada Gosaan. Siap. Supaya nanti kita juga lebih tahu, karena minim sekali apa yang saya dapat dari Desa Dusun Sumberan ini, Gosaan. Oke. Sebelum saya jauh menjelaskan ini, alangkah baiknya kita mengucapkan juga selamat merayakan Natal dan Tahun Baru untuk saudara-saudara kita yang Nasrani. Nggih. Jadi saya lanjutkan. Gini Pak Cak Ndut. Pada sudut pandang secara metafisika ya, dari desa-desa kecamatan ataupun kecamatan yang ada di seluruh Banyuwangi ini sebenarnya ada rentet runtut sejarah dan ceritanya gitu loh. Sehingga kalau gambaran saya ini gambaran kasarnya, kita mulai dari Alas Kumitir. Itu bisa dikatakan Alas Kumitir itu awal dari permasalahan yang kaitan ceritanya jenengan tahu sendiri bahwasanya layang seto layang Kumitir sedo di situ. Terus turun lagi di situ ada kota Genteng. Dan di situ dulu konon ceritanya kalau menurut pandangan saya secara metafisika, Genteng itu adalah lapangan yang dulu tempatnya di situ tempat peperangan. Awal puputan itu di situ sebenarnya. Di kota Genteng.
Lah genteng itu adalah bahasa sekarang yang dulu artinya sebenarnya genting. Yang diartikan genting itu sangat mencekam ataupun seperti apa lah, sepertilah bahasanya. Sehingga dari genting itu ada pasukan-pasukan Blambangan untuk mengetahui beberapa pasukan musuh yang mau mendarat ke Blambangan sini ada berapa pasukan, ada berapa pemimpin, bahkan ada beberapa prajurit yang memang mau mendarat ke sini. Dilihat dari kota menjajaki kekuatan musuh di situ. Nah, di situ ada juga siapa yang menjajaki, tiada lain dan tiada bukan perintah dari Adipati Caluring. Itu sejarahnya. Nah, setelah terjadi peperangan, di situ ada yang kalah, ada yang luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Dan banyak kejadian seperti itu, banyak korban yang pasti seperti itu. Sehingga dibutuhkanlah dari banyak pasukan ini untuk mencari sebuah obat ataupun penawar, yaitu ketemunya di Rogo Jambi. Tapi sebelum melalui Rogo Jambi perlu syarat sarana yang memang untuk pengobatan itu supaya biar sukses harus melewati daerah Serono ini yang dinamakan Sarono. Nah, ini sebelum ada Rogo Jambi harus ada Sarono, dan ini saya bukan mengkaitkan dan insya Allah dudai sejarah dari Serono ataupun desa Kebaman, bahkan di desa Sumberan ini berkaitan erat insya Allah dengan ini Pak Kepala Desa, COVID-19. Dan ini adalah merupakan sarana supaya COVID-19 ini bisa lenyap dari tanah bumi Blambangan. Kemungkinan besar titik tempuhnya berarti di Rogo Jambi yang mengandung arti betul. Rogo itu adalah badan. Nah, insya Allah seperti itu. Itu gambaran sejarah yang memang benar-benar saya pelajari dan saya lihat secara metafisika. Sehingga keabsahannya monggo wallahu a'lam bisawab. Tapi setidaknya kalau kita bisa mengambil sebuah konsep positif, kita akan tetap kita akan semakin mencintai akan arti sejarah, terutama seperti itu. Terus kembali lagi masalah sejarah. Sehingga gini, almarhum ulama kita yaitu Mbah Maimun Zubair berpesan terhadap anak cucu, santri-santri, kiai, ulama, bahkan habaib. Kalau mau berdiri di Indonesia itu ada dua modal yang memang harus diperkuat, religius, kedua adalah nasionalis. Ya apa sih Pak Ndut sambungannya? Kok enggak sambung loh? Kata siapa? Karena gini, sejarah religius nasionalis itu ada tokoh-tokoh terutama di situ. Yang pertama, secara nasionalis yaitu Bung Karno sendiri. Dan secara religius adalah ulama dari penasehat dari Bung Karno, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, santri dari Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi dari nasionalis dan religius ini bisa kita tagih. Dulu di saat perang bisa menang. Nah, sekarang ini kita susah. Kita nagihnya gimana? Itu juga berkaitan ya. Iya, jelas. Nasionalis dan religius harus dikaitkan dan bahkan harus berkaitan. Karena apa? Beliau itu menciptakan sebuah konsep-konsep kenegaraan. Ini konsep kenegaraan ini bisa kita taati mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Tapi dari konsep religius ini yang kita utamakan adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Pak Andu, kesimpulan COVID-19 ini siapa yang menciptakan? Manusia siapa yang menciptakan? Berarti kesimpulannya kita tidak boleh suudzon terhadap penyakit yang diciptakan sama Allah Ta'ala, kan gitu. Sehingga ayo bareng-bareng kita tagih sama Bung Karno sebagai ahli nasionalis, kita tagih sama Syekhona Khalil Bangkalan, bahkan kita tagih terhadap Mbah Hasyim Asy'ari supaya ini COVID-19 ini bisa segera lenyap di tanah bumi Blambangan khususnya gitu. Dan insya Allah seperti itu yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan insya Allah ambil sisi positifnya, buang negatifnya, Jawa aja sampai lali Jawane. Assalamualaikum insan fi lisan, terutama seperti itu. Sehingga kita jangan tergoda dengan berita-berita yang hoax yang kiranya merugikan pribadi kita. Kita tetap utamakan kerukunan, karena apa? Rumusnya wong Jawa, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Insya Allah seperti itu. Dan mungkin yang saya sampaikan cukup, dan saya kembalikan ke moderator. Monggo. Sekarang begini pertanyaan saya, Gusaan. Tadi kita sudah menyinggung tentang Sarono dan Rogo Jambi. Siap. Kemungkinan besar kaitannya di tempat ini mungkin nantinya ada. Dan apa yang kita lakukan pada malam ini kira-kira apa saja yang akan kita lakukan di sini? Oh gitu. Gusaan. Ya, selanjutnya. Jadi insya Allah saya juga minta izin terhadap Pak Lurah yang memang benar-benar bersedia
untuk membagi waktunya, dan kita sangat apresiasi sekali akan kehadiran Pak Lurah di sini di tengah-tengah kita, walaupun pukul jam berapa ini? Ini bukan hoax, ini jam 12 lebih, dan inilah bentuk dari pesan dari mbah-mbah dulu. Kalau kita itu mau pengen seger waras, sehat, selamat dan lain sebagainya, kita harus cegah halek. Salah satunya seperti ini. Dan kembali lagi ke pertanyaan jenengan, yang kaitannya sarono ini tadi, mungkin ini menjadi barometer, dan selama saya itu menjadi warga Banyuwangi masih menemukan lurah yang sekeren ini. Karena apa? Beliau bersedia seperti ini. Ini menjadi barometer. Jarang sekali. Okay. Sehingga bentuk apresiasi kita siap sebagai warga negara yang baik, kita siap juga sebagai anak cucu pribumi, dan insya Allah dengan adanya bedol desa ini kita lambangkan. Kalau tadi naikkan bendera, ini penurunan bendera. Sehingga di sini saya awali tadi, saudara-saudara ini dari tim paranormal mendoakan dari almarhum Kiai Lancing. Terus untuk apa ya, Candut ya, istilahnya hal yang sangat disakralkan itu harus berkaitan dohiron wa batinan. Ini dohirnya sudah lengkap dan sudah komplit dalam satu konsep gini. Kita sudah mendirikan, kita sudah kompak, dan kita sudah berkumpul. Cuman secara goibnya, supaya hal ini ibaratnya telur itu supaya ada cangkangnya. Di situ nanti kita upayakan supaya dohiron wa batin itu bisa kompak. Sehingga kita minta syafaat dari Kiai Lancing, bahkan dari kamuksannya yang namanya Mbah Singolaksono ini, semoga desa Kebaman Sumberan ini bisa menjalankan aktivitas jauh dari pandemi, jauh dari terkait seperti itu. Mungkin pertanyaan yang jenengan lontarkan tadi sementara waktu ini yang saya jawab. Jadi kalau untuk seperti apa dan kelangsungannya ya wes nikmati saja gitu aja. Oke, siap. Saya penasaran, jangan men-skip. Oke. Dan jangan lupa like, subscribe, like. Oke, saya kembalikan, dan insya Allah Pak Lurah saya minta izin untuk melanjutkan nggih. Monggo saya kembalikan ke moderator. Oke, monggo Mas Dedi. Oke, seperti apa keseruannya teman-teman ya. Oke, setelah ikutin terus ya perjalanan perusahaan Vlog Misteri. Oke teman-teman ya, untuk saat ini bersama Gus An ini gimana Gus? Alhamdulillah, pada kali ini kita kedatangan tamu juga, supaya apa ya, di dalam desa Sumberan ini ada visualisasi yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan. Di sini dihadiri oleh salah satu seniman di Banyuwangi yang insya Allah notabene beliau juga akan mengerti hal-hal yang kaitannya berbau magic, sehingga beliau bertugas untuk memvisualisasikan penampakan ataupun gambaran-gambaran gaib, flashback dari beberapa tahun yang lalu yang berkaitan erat dengan adanya Kiai Lancing ini beserta pondok pesantren yang memang dulu ada di sini. Dan ini mungkin nanti akan digambarkan juga ada beberapa tempat ataupun plot-plot lokasi yang memang kaitan dengan sejarah desa Sumberan ini. Dan insya Allah mungkin hal ini bisa dibantu sama beliau, dan mungkin bagus dan tidaknya wallahu alam, karena kita akan mengupayakan sebaik mungkin supaya ini bisa menjadikan sebuah sejarah baru mungkin di dalam dunia spiritual. Ternyata di Banyuwangi ini juga bisa kita visualisasikan melalui kegiatan seni seperti itu. Kalau kepengen tahu beliaunya siapa, monggo langsung saja ke beliaunya. Oke, untuk saat ini saya dengan Mas siapa ini? Mas Gali. Mas Gali. Nggih. Nanti untuk gimana Mas untuk gambarannya? Untuk gambarannya belum. Belum dapat. Gini Mas. Jadi karakter Mas Gali ini kalau untuk ngomong itu memang kurang. Jadi
dia itu malah rukun sama karakter seninya, gitu. sehingga ya wis inilah Mas Galih, seniman dari Banyuwangi yang kita nanti kita tugaskan untuk memvisualisasikan yang ada di desa Sumberan ini. Berarti gini aja Gus, langsung aja Gus ya. Langsung aja Lebih untuk baik gitulah untuk ya. mempersingkat waktunya. Oke. Mas Galih selamat bertugas. Mungkin nanti jenengan bisa saya buka mata batinnya sedikit supaya jenengan bisa melihat apa yang ada di penampakan yang ada di area desa Sumberan ini. Oke. Oke, Minta monggo Gus. waktu dan izin, nggih. Oke, monggo langsung aja. Monggo. Jadi mungkin langsung saja Mas Galih biar bekerja sesuai dengan tupoksinya dan kita akan melanjutkan acara ini sampai ke finish nanti. Nah pemirsa, setelah kita bertawasul di makam sesepuh ya, Mbah Kiai Lancing, ini sebenarnya apa setelah ini yang akan kita lakukan Ustaz? Iya, Insya Allah Cak Andut, kita tata niat, kita tata apa ya istilahnya, kita tata niat kita masing-masing, karena pada dasarnya innamal a'malu binniyah. Walaupun kita itu melaksanakan apapun benar salah, asal kita memiliki niat yang benar, insya Allah nanti kita akan ditunjukkan ke jalan yang benar. Dan setelah ini Andut, jadi kita tuh memiliki beberapa ijazah dari kiai-kiai besar ya. Salah satunya adalah ijazah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, Mbah Yai Hasyim Asy'ari, bahwasanya dulu juga sudah terjadi istilahnya pageblok seperti ini, sehingga ijazah ini sudah pernah kita laksanakan, ijazah ini sudah pernah kita lantunkan di saat kita itu mau menjalankan Murwakala Nuswantara. Jadi kita sebelum melanjutkan dari acara ini, kan sebenarnya acara ini sebentar lagi kita itu bedol Gagar Mayang. Jadi Gagar Mayang ini kita angkat dari sini, nanti kita larung ke air terjun. Nah, ada air terjun ini. Jadi bedol Gagar Mayang ini kita lambangkan supaya apa? Apa yang terjadi di sini, hiruk pikuk apa, kesusahan apa, istilahnya kondisi yang seperti apa yang sangat menghimpit akan kehidupan sekarang ini bisa terangkat karena lillahi ta'ala. Jadi sebelum kita melaksanakan sholawat itu ada beberapa amalan dari para wali, yaitu adzan pitu. Jadi untuk masuk Pulau Jawa dulu, Pulau Jawa itu bukan pulau yang biasa, jadi pulau yang sangat angker sekali, sehingga dibukalah dulu Pulau Jawa ini dengan adanya adzan pitu, sehingga sebelum kita melaksanakan itu, jadi kita laksanakan adzan, di tengah-tengah adzan kita lantunkan sholawat yang dari ijazah dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari dengan niatan Bismillahirrahmanirrahim, COVID-19 bisa sirna dari tanah bumi Belambangan, dan setelah itu kita tutup dengan iqomah, baru nanti tebar bunga. Yang bersangkutan adalah nanti yang terhormat Bapak Kepala Desa untuk menabur bunga, baru kita adakan bedol Gagar Mayang. Seperti itu. Sebelum itu dilakukan mungkin sedikit cerita menurut Metafiska yang mungkin dari Gusaan sendiri, sebenarnya Mbah Lancing ini siapa? Ini serius mau Iya. dibicarakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya. Abisi. Beliau adalah salah satu pahlawan yang tanpa memiliki tanda jasa. Dalam arti gini, dengan keilmuan beliau adalah orang yang sangat religius. Tidak mungkin sesosok orang yang sangat religius itu tidak memiliki aura, tidak memiliki sifat
welas kasih, dan tidak mungkin juga seorang cewek ataupun lawan jenis itu tidak ada yang tertarik. Itu salah satu kemungkinan yang bisa saya baca, dan insya Allah nanti semoga apa yang saya sampaikan tidak salah. Jadi bisikan-bisikan itu monggo di antara banyak orang ini siapa yang mau seperti beliau. Kalau saya jujur, Iya, nggak mungkin gitu. jelas. Sehingga beliau itu aku gelem Joko di daerah Sumberan ini dengan kondisi, dengan posisi yang harusnya beliau itu tidak seperti ini. Kenapa dia meninggal dengan kondisi lancing? Memang sudah ada sumpah. Kondisinya Karena beliau- lajang, iya. belum menikah berarti. Iya. Sehingga kalau kaitan santri ataupun kiai ataupun ulama, umarok, tidak mungkin juga beliau itu menjalankan satu amal-amal ibadah yang sangat negatif. Salah satu contoh zina, naudzubillah gitu. Berarti beliau itu dengan kondisi seperti ini bukan kok tidak sengaja. Memang beliau itu bersumpah, lek memang iki mau desa iki iso mulya, ketemu kamulyane, lele aku kudu dikorbankan dengan cara seperti ini. Saya siap seperti itu. Sehingga hal itulah yang kita apresiasi. Bukan kok masalah keilmuan nanti, ilmu itu nanti. Sehingga kalau dasar dari pola pikir saya, al-hurmatu minat to'ah. Jadi hormat itu adalah lebih baik daripada to'at. Jadi kita hormati dulu apa? Pengorbanan beliau. Ini juga dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk pelajaran dari sisi manusia yang sangat memiliki pola pikir jiwa yang sangat mulia sekali. Sehingga disitulah saya itu memiliki rasa hormat dan bersimpatik terhadap almarhum, sehingga lantunan doa itu tadi kita khususkan terhadap beliau. Nah, insya Allah semoga keluarga yang ditinggalkan, walaupun beliau tidak memiliki garis keturunan putra ataupun putri, tapi tidak punya keluarga. Dan misalkan saya sendiri memiliki anak seperti beliau, saya bangga sekali. Walaupun garis keturunan harus terputus, tapi tidak masalah. Insya Allah garis keturunan ibaratnya nggak ada. Masih banyak kaula muda yang memang masih memperdulikan beliau dan mendoakan. Dan insya Allah perjuangan beliau kita pegang. Dan ilmu-ilmu yang disampaikan kepada muridnya tentunya bermanfaat. Insya Allah juga di sini kan dulu dikenal adanya pondok pesantren, dan pondok pesantren tidak akan mungkin juga tidak akan meninggalkan jejak, tidak akan mungkin juga. Sehingga bagi ulama umarok bahkan kiai yang dulunya sempat mendapatkan ilmu dari sini, aja lali gurumu ndek sini terdiam. Ayo monggo kita doakan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan umat, supaya minimal Desa Sumberan ini maksimal itu kota Blambangan tercinta ini bisa menjadi ikon, cikal bakal terjadinya kota santri. Jadi kota santet no, santri yes, gitu aja wes ya. Dan insya Allah seperti itu. Dan insya Allah nanti sebelum kita laksanakan sholawat ijazah dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, selayaknya seperti lelaku para sejarah dulu ataupun para wali, kita laksanakan azan. Setelah azan baru kita sholawat itu. Setelah kita laksanakan sholawat itu 3 kali, kita tutup dengan iqomah. Dan insya Allah baru kita lanjutkan bedol gagar mayang. Dan semoga dengan adanya bedol gagar mayang itu kita bisa menjadikan pribadi kita sebagai wong Jawa sing ora ilang Jawa ini, seperti itu. Oke pemirsa, itu dari penjelasan tentang beliau ini adalah Mbah Lancing menurut dari Metafisika Gus Aan. Kita simak berikutnya adalah video selanjutnya azan. 7 orang yang 7 azan. orang, sebenarnya 7 orang. Berhubung di sini banyak orang banyak, ada banyak lelaki. Ya, monggo bareng-bareng. Tapi setidaknya minimal lah, minimal adzan itu yang dikenalkan oleh para wali terdahulu. Dari sekarang kita laksanakan untuk mengawali dari bedol gagar mayang ini. Oke. Selanjutnya jangan kemana pemirsa, tetap bersama Misteri Gus Aan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma sebelum kita laksanakan sholawat ini, alangkah baiknya kita hadiahkan Fatihah terhadap almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ila hadratul Husain ila Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sya'ulilamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Li khamsatun udfi biha khairal waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima li khamsatun udfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima li khamsatun udfi biha haral waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syafaati wa bi minna ta'ala wa kulli nabiyin wa kulli hajatin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Teman-teman ya, setelah selesai adzan itu, untuk selanjutnya gimana Gus? Nah, ini kita tabur bunga. Jadi sebelum tabur bunga ini kita serahkan cok bakal ini di situs yang baru. Terus baru kita laksanakan tabur bunga. Sekaligus nanti dari tim paranormal bersedia untuk ngangkat gagar mayang ini untuk dilarung. Oke, monggo langsung aja Gus ya. Langsung aja Cak ya. Oke, silakan langsung sudah. Oke teman-teman ya, oke di samping saya ini ada dua lukisan yang tadi sempat dilukis ya. Ini gimana ini Gus? Nah, kalau yang tahu sebenarnya malah yang lukis, tapi insya Allah visi misi kita satu sudah terlaksana dengan baik, dan gambaran-gambaran ini mungkin bisa dijelaskan sama beliaunya yang melihat dimensi apa yang beliau lihat, terus digambarkan di sini visualisasi ini siapa, ini apa, dan mungkin beliau yang langsung bisa menjelaskan. Mas kali monggo Mas, niki sinten? Amit nun sewu. Berarti ngene Mas. Teng mriki wae kados mbah-mbah leres. Nggih, leres betul. Tua Nggih, pakai enggak tahu di situ nggih. pakai apa? Langkon apa? Belangkon nggih. Heeh. Terus beliaunya beliaunya ini. Nggih. Oh, yang dengan gambar yang ada penampakan di situ. Nggih. Terus yang ini Mas kali? Niki leres sing jenengan ngomong wae Gus. Napa? Ada ular. Nggih. Ular Teng niku niki nggih. sing niki nggih. Nggih. Oh, ini. Jadi ini pemirsa, ini gambaran bentuk naga nggih. Bentuk naga yang biasanya itu konon ceritanya muncul di sumber niki kok. Ngono Pak Lurah. Nah, niki gambarnya kados ngeten, dan beliau ini Ini enggak tahu ada orang di pokoknya di tengah Nggih. itu ada orang pakai baju putih, pakai surban. Nah, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Kiai Lancing. Ini adalah sosok naga yang ada di sini, dan ini kira-kira adalah gambar manifestasi dari bentuk Singolaksono, macan itu yang ada di sini ya. Enggak tahu namanya pokoknya. Gambarnya kayak macan gitu. nggih. Nah, terus ini mungkin ada gambaran apa ini yang di atas? Kayak lebat gitu loh Gus. Apa? Ah, Kayak pohonnya, iya pohon lebat. oh gitu. Ini kayak Apa ada rumah-rumah enggak tahu rumah apa. dulu bekas pondok pesantren yang digambarkan sama beliau yang sekarang ini sudah muksola ibaratnya seperti itu. Jadi ini sesepuh ini beliau adalah bentuk manifestasi dari Singolaksono, Pak Lurah. Ini kira-kira seperti itu ya. Mungkin. Nah, ini sesepuh ini adalah bentuk dari Singolaksono yang menunggu tempat ini, dan ini adalah Kiai Lancing yang senantiasa menunggu dengan ikhlasnya beliau. Terus ini adalah wujud naga yang sementara waktu ini yang sering katanya penduduk sekitar itu menunjukkan penampakannya seperti itu. Dan insya Allah semoga dengan adanya visualisasi ini kita bukan meyakini bahwasanya khodam jin itu adalah segalanya, tidak, tapi setidaknya gambar ini menunjukkan bahwasanya kita tidak hidup sendiri. Kita tidak hidup sendiri, kita bertetangga dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau memang beliau-beliaunya ini bersedia, lho awake dhewe sing duwe hak, yang kita punya desa ya harus lebih dari beliau-beliaunya. Dan insya Allah bisa faati dari beliau-beliau ini, mungkin desa Kebaman khususnya di Sumberan ini bisa menjadikan sebuah desa yang sesuai dengan harapan masyarakat sekitar. Amin. Insya Allah terima kasih atas bantuannya Mas Galih, dan semoga gambar ini nanti diabadikan di mana Pak? Di rumah jenengan atau di mana nggih? Wis pokoknya seperti ini gambarnya, dan insya Allah semoga gambar ini bisa menjadikan kita itu lebih eling terhadap roh leluhur yang memang seikhlas itu mencurahkan keringat, bahkan berkorban untuk
untuk mengabdi terhadap desa setempat ini. Dan insya Allah seperti itu Mas Dedi yang kita jelaskan. Semoga gambar ini juga menunjukkan bahwasanya eksistensi beliau dari awal lahir hingga sekarang juga masih ada. Ya, sebatas itu. Oke, jadi untuk selanjutnya kita Untuk selanjutnya insya Allah ini santri sudah siap untuk bedol gagar mayang. Dan insya Allah dari gagar mayang ini kita larung. Dan semoga dengan adanya gagar mayang yang sudah dilarung bisa terbuanglah permasalahan yang sekiranya menjadi momok beberapa tahun ini. Syukur-syukur COVID-19 ini juga ikut terlarung dan masyarakat sekitar ibaratnya rezeki ini bisa tambah rezeki nih, maju usaha nih, mendapatkan hadiah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan insya Allah berkat doa kita semua, insya Allah apa yang kita laksanakan ini semoga tetap mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Seperti itu. Oke, monggo Pak Lurah, langsung kita lanjutkan saja untuk bedol desa dan lukisan ini. Monggo pun terserah beliau-beliaunya, nanti ini bisa disimpan dan diagendakan dan diabadikan.
Monggo kameranya. Kamera. Yuk. Ujuk. Yuk. Jadi, Ya. Wis, enggak perlu ngomong dah. Oke, jamaah mulai kula nyuwun bantuan zikir Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taqabbalallahu minna. Monggo tambahin lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allah, 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 Allahu Akbar. Ligon.
lagi. Assalamualaikum. Jalan di situ. Sakit saja. Perbuatan jalan di situ lah. Oke. Sakit bantu pulau. Sakit bantu desa pulau. Sakit bantu lurah pulau. Sanggup jenengan ditempataken ke tempat sing sampun ditentukan. Nggih, matur Mbah Nuwun. Saged panjenengan duduhaken tempat ingkang wonten pusaka sing jenengan tempati. Nggih, matur Mbah Nuwun. Kula suwun panjenengan medal wonten ing wadal sakmangkin. Tunjukkan panggon sakmangkin. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tanah sih. Ini gue lepok nondek nganu dia panggung nih. Bismillah nawaitu. Mungkin nanti ada manifestasi ini untuk lambang desa nih. Mungkin kalau memang ada hal-hal negatif, hal-hal gaib yang sifatnya untuk nyalah teng jenengan, nyalah teng desa khususipun, mugi-mugi mau ditolak dengan adanya manifestasi yang memang kita ambil untuk momentum sebatas panjenengan juga menjadi seorang pemimpin nggih wonten siunge. Kados nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Gebrakan takne. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rizky. Sinten samangkin. Nggih. Sinten. Nggih sinten. Wis, ametan. Penyakit Joko Kidul, usil kolot, balik kok kidul, penyakit koitan, usil kok kolot, dan balik ngetan, penyakit teko kolot, usil kok kidul, dan balik ngalor. Assalamualaikum. Nggih. Sinten niki? Mbah Singolaksono. Nggih. 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 Nyuwun ngapunten. Bilih kula ganggu panjenengan. Kula suwun sinten niki panjenengan saged dados lambang kerukunane warga, jenengan kula undang teng mriki kersane anak putune jenengan saged urip bebarengan kanthi wontene adat istiadat kalian agama ingkang diagem. Kula suwun panjenengan sayu rukun bantu kula kalian sederek-sederek sedaya supados desa niki dados desa ingkang saged diharapaken
Dinetrah keturunan Mbah Singolaksana. Panjenengan manggon teng pundi? Panjenengan manggon teng pundi? Monggo. Monggo. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dikasih mau gang kelar kan? Dikasih mau sedikit mau ke kanan sama kiri sama dari dan aku. Kamu mana? Kalau ras lo nyunikin, sebatas ini sampai di larung nih. Di larungan niki, mugi niki foto tondo ateke desa niki kesan itu ke depan menjadi desa sing luwih sae nggih. Al-Fatihah. Anak. Sangat kalau yakin jenengan Mbah Singolaksana. Nggih niki Mbah. Jenengan tingali, jenengan saksikan niki pokal gawene anak putu jenengan kagem ngrukunaken umat. Nggih. Panjenengan insyaallah mungkin kula siloaken teng mriki nggih mugi mawon Gusti Kang Modong dumadi niku saged mbantu cara dene ibadah panjenengan wonten teng mriki. Kula suwun pun sami pilih kula kalian sak sederek niku kagungan salah wonten teng mriki panggonan. Kula suwun panjenengan lenggah teng mriki. Nggih. Nggih.
panjenengan mlebet teng pusaka kon. Nggih. Nggih. Ojo lali sampe. Nggih. Ojo lali. Nggih. Ora debat. Nggih, insyaallah. Insyaallah. Aku nitip iki. Nggih. Nggih. Nggih, kula sanggup. Nggih, mugi-mugi mawon. Niat panjenengan kang sae niki dados barokah kagem panjenengan sak anak turune jenengan. Nggih. Nggih, siap. Nggih. Saguh kula dohir tumekane batin. Nggih. Nggih. Ojo lali. Nggih. 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 Oh, nggih nggih, kula sampaiaken. Kula sampaiaken. Sampun. Nggih. Nggih, sampun kula sampaiaken. Nggih, mugi-mugi mawon enggalipun bersih papan panggonan panjenengan. Nggih, nggih. 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 Kula saguhi lahir tumekane batin. Mugi niki dados senjata pitulunganipun Gusti Allah dumateng umat-umatipun. Kula suwun panjenengan kuntur wonten ing lebetipun pusaka saking. Nggih, insyaallah. Nggih, kula saguhi. Kanthi ritual ingkang sederhana niku wau dados lambang niki bapake panjenengan. Niki wau pun disaguhi bahwasanya keadaan desa sae mbotenipun wonten tugasipun bapak. Dados lambange desa niki, dados lambangi juga berdiri bapak sebagai pemimpin. Lajeng untuk seterusnya bapak pilih panjenengan sak mangkin sampun paripurna anggenipun panjenengan niku lengser dados tugas duduk tugas panjenengan sampaiaken kanthi niki lho pokal gawene sederek-sederek. Niki lho carane sederek-sederek untuk membuat desa niku sae. Mugi-mugi mawon amanah niki saged kundur teng panjenengan kanthi nilai-nilai ibadah ingkang dipun suwun kalian Gusti Allah. Nggih. Monggo dipun kunduraken kodamipun wonten teng tempatipun sehingga pusaka niki saged dados lambang kersane panjenengan juga wonten pemarem-mareme angsalipun panjenengan niki nggadahi tugas dohiron wa batin wonten ing desa. Dohire sampun insyaallah. Dengan batinipun kula titip niki wau niki dalam bentuk amanah, mugi-mugi mawon tansaya amanah. Amin. Amin. Nggih. Apa sih? Monggo.
minum kecil. Air putih. Ano, tas. Niki Bapak nggih. Nah. Niki wujud pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi luk 13 untuk keabsane jenengan saksiaken. Niku wujude singa barong utawi tugas sebagai singa laksana teng mriki niki titahe dalam bentuk pusakane. Dan semoga niki kembali panjenengan dados amanah. Untuk saran kula enggal-enggal dipun sukani warangka kersane saged damel lambang dening jenengan itu sebagai pemimpin wonten teng desa sakmene. Nggih. Dengan selesainya acara niki dipun lorot di bendera nipun. Bendera pusaka. Sederek dipun seksakaken nggih. Setelah turuni bendera, selesai tugas kita sekaligus penyerahan pusaka wonten teng Pak Kepala Desa. Nggih. Monggo Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Pun, monggo. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih lima ukhrik wal khatib lima sabaq wa nasrul habil haq wal hadi ila siratika mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa miqdaril azim wa miqdaril azim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.